pada bagaimana agar anak-anak CD angkatan ini lebih mengenal firman. Kalau ada pelajar CD, kalau sudah selesai CD, ya sudah sampai di situ saja. Tapi kalau ini sangat luar biasa, Tapi bukan hanya eksistensinya yang dipertahankan, tapi di dalamnya ada esensinya. Shalom buat kita semua, Amanami, Inanami, remaja Napo Subulung, HKBP Setia Mekar, dan seluruh pendengar podcast HKBP Setia Mekar Bekasi. Salam jumpa dan jumpa lagi dalam podcast HKBP Setia Mekar Bekasi. Kita mau ketemu kembali dalam acara Ngobras, Ngobrol Santai. Topik kita hari ini akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan CD di HKBP Setia Mekar. Tentu akan dikaitkan dengan subtema HKBP Setia Mekar, mandiri dalam penata layanan. Ya, saudara-saudara, jumpa lagi melalui channel spesial ini dan melalui acara Ngobras. Cuma jangan kami aja yang ngobrol santai, yang mendengarkan santai juga, bisa dengan segelas kopi, bisa dengan santai duduk bersama keluarga tanpa kehilangan fokus percakapan kita pada saat ini. Senang berjumpa saudara dan senang bercakap-cakap kembali dengan Abang Sintua Sinaga. Itulah uluan kita yang menjadi narasumber pada acara podcast hari ini yang akan membahas mengenai topik yang sangat menarik. Uluan kita Amang Pendeta Dr. Insinyur Brit Sioming. Selamat datang Amang di podcast kembali. Ya, salam jumpa lagi Amang Sinaga. Ya, semoga kita sehat selalu Amang. Amang, bahwa generasi muda yang diharapkan menjadi penerima estafet dalam penata layanan di gereja, khususnya di HKBP Setia Mekar, yang menjadi generasi yang mempunyai pribadi yang mandiri dan dewasa dalam iman. Fokus kita pada anak CD Amang, karena anak CD ini adalah yang menjadi generasi Naposo HKBP, khususnya HKBP Setia Mekar. Bagaimana Amang bisa menjelaskan program pembelajaran CD tahun ini? Sepertinya ada perbedaan dalam tata laksana dengan tahun-tahun yang lalu Amang. Silakan Amang. Ya, saya garis bawahi dulu keunikan yang tahun lalu. Nah, memang kalau kita serius menggumuli sebuah pelayanan, pasti ada aja ide agar selalu lebih baik, selalu lebih profesional. Tahun lalu, yang unik, satu langkah ke depan dari yang biasa, ketika mereka mengucapkan pengakuan iman rasuli, itu adalah pengakuan iman secara bersama-sama di tengah-tengah jemaat di hadapan Tuhan, dan setelah itu mereka mengucapkan komitmen angkatan 2021-2022, dan itu angkatan yang pertama. Nah, di dalam komitmen ini, prinsipnya mereka berjanji, berkomitmen untuk saling membantu, saling mengingatkan, sama-sama bertumbuh di dalam firman Tuhan, agar tidak ada satu orang pun yang meninggalkan iman. Mereka juga berkomitmen ke depan, mereka menjadi orang-orang yang tergabung dalam sebuah komunitas yang akan selalu menawarkan yang baik bagi pelayanan gereja. Notabene,
suatu saat tidak pas, bagi mereka itu hal yang biasa, dan mereka akan berpikir lagi apa yang ditawarkan yang pas. Artinya, komunitas ini sudah terbangun dan kita sebut dengan komunitas tangguh. Nah, saya kira suatu saat perlu di dalam percakapan kita perkenalkan tokoh yang berjeri lelah membina komunitas ini. Karena sampai sekarang komunitas ini terus berkumpul, tetap menjalin komunikasi supaya komunitas ini tetap eksis dan ke depan sesuai dengan tujuan, yaitu Bapak Sintua Hendra Siahaan. Nah, itulah yang unik di tahun lalu. Tapi kemudian di tahun ini, setelah itu terbentuk, kita berpikir bagaimana mereka saling mengingatkan, saling membantu berdasarkan firman Tuhan. Sekarang bobotnya kita berikan kepada bagaimana agar anak-anak Sidi angkatan ini lebih mengenal firman Tuhan. Itu sebabnya kita buatkan sebuah sistem pembelajaran di mana mereka harus membuat resume renungan harian dan resume renungan minggu, khotbah minggu, dan yang utama dalam hal ini, mereka harus membaca Alkitab setiap hari sesuai dengan yang sudah dijadwalkan oleh guru, sehingga dalam 1 tahun mereka sudah membaca Alkitab secara utuh. Dan itu sebabnya nanti ketika mereka selesai retreat, maka akan diberikan sebuah plakat sebagai apresiasi karena sudah membaca Alkitab secara utuh dalam 1 tahun. Ini sebetulnya soal manajemen saja, dan itu hampir selesai 1 bulan lagi. Itulah yang unik. Di samping metode yang kita lakukan, lebih banyak sekarang diskusi kelompok. Jadi tidak hanya di tingkat pemahaman, tetapi coba problem solving di dalam kelompok apabila muncul persoalan sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah diterima. Demikian, Amang Sintua Sinan, Ya, Amang, untuk anak-anak kita. luar biasa. Artinya kalau saya dengar tadi penjelasan Amang, berarti pelajar Sidi yang tahun yang lalu itu menjadi suatu kelompok yang disebut Amang tadi adalah menjadi komunitas tangguh. Ya, Katakan tadi komunitas tangguh itu adalah saling membantu, saling mengingatkan, bertumbuh iman sama-sama, betul. menjadi komunitas tangguh yang sampai saat ini masih dalam komunitas ya Bang ya. Ya, betul sekali. Artinya kalau suatu saat mereka menjadi tumbuh, ini akan bertumbuh bersama-sama. Ya, betul sekali. Yang kita ketahui kan selama ini Amang, kalau ada pelajar Sidi, kalau sudah selesai Sidi, ya sudah sampai di situ saja. Tapi kalau ini sangat luar biasa, menjadi suatu disebut dengan komunitas tangguh. Ya, dan Biasa Bang. Dan nanti di retreat, pengurus komunitas tangguh ini akan datang menyambut lulusan 2022-2023 karena memang ini menjadi angkatan yang masuk juga ke dalam komunitas tangguh. Dan komunitas tangguh ini semakin lama akan semakin banyak, semakin besar. Saya bisa bayangkan 15 atau 20 tahun ke depan, begitu besarnya komunitas ini dan orang-orang yang terberkati oleh Tuhan dengan semangat solidaritas yang tinggi dan juga kemauan untuk melayani di tengah-tengah jemaat dan semangat saling membantu, betapa dahsyatnya. Bisa kita bayangkan wajah HKBP Setia Mekar atau wajah HKBP 20 tahun ke depan. Iya. Atau dalam waktu singkat kita lihat Naposo HKBP Setia Mekar akan tercermin dari hasil yang sudah diciptakan komunitas tangguh tadi. Betul sekali. Biasa. Ya. Oke Mang, luar biasa mengenai anak Sidi. Nah kembali kepada tema kita Mang. Tema kita tadi mengenai HKBP Setia Mekar yang mandiri. Ini anak Sidi ya Mang.
Boleh dijelaskan Amang apa itu pribadi yang mandiri dikaitkan dengan profesionalisme tadi dan anak CD itu sendiri, Amang? Ya, sebetulnya seperti saya sampaikan bahwa nanti kita tahu dari edisi berikut podcast ini menjadi AKBP Setia Mekar yang mandiri dalam penata layanan, bahwa ide dasarnya itu dari pergumulan di kunjungan pastoral. Setelah itu, baru yang kedua untuk anak CD. Hubungannya bahwa bagaimana cara agar orang tua melihat anak-anaknya on the track menuju kemandirian. Dan salah satunya kita bekali mulai dari anak-anak katekisasi CD, sehingga muncullah tema retreat menjadi pribadi mandiri. Artinya anak-anak CD harus punya pribadi yang mandiri. Begitu. Ya, tentu dalam pelaksanaan belajar CD mereka sudah dibekali ya, Bang. Ya, untuk menjadi konsep menjadi mandiri. Kira begitu ya, Bang ya. Boleh dijelaskan lagi ya, Bang, mengenai ciri-ciri dari pribadi yang mandiri itu sebenarnya seperti apa sih, Bang? Ya, nanti pada edisi yang kedua menjadi HKBP Setia Mekar yang mandiri, ada 7 aspek yang komprehensif membangun sebuah pribadi yang mandiri, membangun HKBP Setia Mekar yang mandiri. Dan kali ini saya fokuskan untuk anak-anak CD, kalau yang nanti itu kita fokuskan untuk HKBP Setia Mekar khususnya agar pelayanan lebih baik, lebih profesional dalam penata layanan, penataan pelayanan di 3 bidang: koinonia, marturia, diakonia, dengan ditopang perbendaharaan, majelis perbendaharaan. Nah, untuk anak CD secara khusus menjadi pribadi mandiri, kita bangun dari rangkaian pelajaran-pelajaran itu, dari firman Tuhan, kita mulai membangun motivasi yang baik di dalam melakukan sesuatu, di dalam mencapai sesuatu, di dalam hal apapun, tetaplah berangkat dengan motivasi yang baik, itu M-nya, dan harus mampu juga mengantisipasi agar anak-anak CD ini yang rata-rata SMA, walaupun ada yang kuliah semester awal, nah supaya mereka di dalam keputusannya nanti ke perguruan tinggi yang mayoritas 90%, mereka bisa mengantisipasi apa yang harus mereka ambil. Tentu mereka harus pikirkan minatnya di mana, kemampuannya di mana, dan kebutuhan di tengah masyarakat itu apa. Itu harus diantisipasi. Itulah motivasi dan antisipasi. Dan N, bagi kita orang tua mungkin sulit bicara networking. Tapi bagi mereka ini sudah, ya memang sudah dunianya. Tinggal nanti semangat untuk networking ini yang sudah mereka bangun harus betul-betul networking yang sehat. Bukan sekedar kemampuan membangun jaringan, tapi pertanyaannya jaringan apa dan jaringan yang bagaimana. Nah, ini akan sangat ditentukan apa tujuan kita. Nah, tujuan itulah yang menentukan jaringan seperti apa yang harus kita bangun. Itu M, A, N, dan D. Inilah yang kita bekali dari awal bagi anak-anak CD, supaya dalam perjalanan hidupnya ke depan selalu ada arah. Tidak sembarangan kita berikan membaca firman Tuhan secara utuh 1 tahun, akhirnya lama-kelamaan mereka akan terarah dari firman Tuhan. Dan jangan lupa, ketika mereka membuat resume renungan harian pun, dan khotbah minggu, bayangkan bahwa anak CD sekarang sudah terbentuk cara berpikirnya setiap hari
coba merumuskan renungan secara efektif. Cukup 1 WA merupakan ringkasan singkat dari sebuah renungan harian atau khotbah. Dan ini terus dilakukan setiap hari. Berarti mereka orang-orang yang sistematis berpikir, dan setiap ada cerita panjang, apakah sifatnya suka atau duka, persoalan atau kabar gembira, mereka selalu di kepalanya sudah tertanam kerangka berpikir, apa yang dihadapi, suka atau duka, kenapa bisa begitu, bagaimana untuk mengatasinya, kerangka berpikir itu sudah cepat. Dan ini latihan yang luar biasa. Jadi bukan hanya substansinya firman Tuhan, tetapi cara berpikirnya sudah berubah. Itulah untuk direction, ada arah dan tujuan hidup yang mereka tentukan. Mereka mau kemana. Kemudian nah itulah dia punya integritas. Bekal firman Tuhan memantapkan itu semua. Tanpa firman Tuhan yang kokoh, yang menyeluruh, maka mereka akan gampang sekali diombang-ambingkan oleh tawaran-tawaran di luar sana, apalagi melihat, mempertimbangkan usia mereka pada usia-usia yang labil. Tapi kita yakin kalau itu tiap hari, maka kita tinggal berdoa, kiranya Tuhan memberi hikmat agar mereka dipimpin oleh Roh, selalu diingatkan oleh firman Tuhan, arah dan tujuan hidup mereka tepat bagi kemuliaan Tuhan. Dan kebersamaan mereka, networking ini juga harus diisi jantungnya dengan relationship, persahabatan. Tanpa persahabatan, maka jaringan itu tidak akan bertahan. Nah, persahabatan ini hanya mungkin eksis apabila jiwanya sudah dipenuhi oleh kasih. Itulah relationship. Dan satu kata terakhir, inisiatif. Pastilah mereka masih muda. Jatuh bangun masih banyak yang harus dihadapi. Tidak ada yang mulus terus sampai akhir. Nah, inisiatif kita ajarkan kepada mereka supaya ketika menghadapi persoalan, ketika merasa mentok. Nah, perhatikan ini merasa. Perasaan yang merasakan mentok. Tapi jalan itu tidak mentok. Oleh karena itu, ambillah inisiatif. Jalan tidak mentok, umumnya perasaan kita yang merasakan mentok. Karena berbagai ketakutan, kekhawatiran, atau kekurangan pencerahan. Nah, demikianlah 7 aspek itu. Kita harapkan ini nanti semua pembelajaran 1 tahun dimantapkan dalam 3 hari 2 malam retreat di Camp David di Bukit Hermon. Oke, luar biasa, Mang. Tentu untuk mencapai konsep kemandirian tadi atau mandiri tadi, tentu sudah dipersiapkan materi, kurikulum untuk mencapai goal supaya konsep mandiri itu bisa tercapai, ya, Mang. Tentu dalam perjalanannya banyak tantangan yang dihadapi. Kira-kira bagaimana mengatasi tantangan itu agar konsep mandiri itu bisa dicapai oleh anak-anak Sidi, Mang? Ya, itulah gunanya, seperti saya katakan tadi, mereka tidak dilepas setelah mereka lulus Sidi ini. Mereka sudah dapat sertifikat, maka tidak konhapursiaun, dapat akte, kemudian dilepas seperti biasanya, tidak. Itulah ide dasar kenapa kita bangun komunitas tangguh. Supaya di dalam ada Amang Sintu Hendra, juga berdampingan dengan kakak kelas angkatan mereka yang sudah lulus Sidi duluan, bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi informasi, dan ini akan menguatkan, walaupun mereka belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan besar, tapi saya yakin kebersamaan itu sendiri yang akan menguatkan mereka untuk menjawab.
Dan ke depan, dengan melihat prospek ini, maka gereja juga harus melihat ini sebuah hal yang serius untuk diperhatikan. Bagaimana caranya agar komunitas tangguh ini tetap eksis, tapi bukan hanya eksistensinya yang dipertahankan, tapi di dalamnya ada esensinya. Ya, esensinya. Ada substansi kenapa mereka harus eksis, yaitu pembekalan, penguatan, dan pencerahan sehingga jalan mereka ke depan lebih lancar. Dan kemampuan mereka menghadapi kerikil-kerikil tajam itu juga semakin lama semakin mumpuni. Itu yang kita harapkan. Iya, Mang. Artinya untuk mengatasi itu jalan solusinya kembali adalah tentu melihat yang sudah tercipta komunitas tangguh yang pertama. Tentu nanti lulusan CD yang kedua ini membuat komunitas tangguh kembali atau menjadi gabungan komunitas tangguh pertama dan kedua yang suatu saat nanti bisa digabungkan kembali. Jadi ide kita yang sekarang nanti lulusan 2023 ini akan masuk ke komunitas tangguh yang sudah ada. Dan kemudian saya juga berpikir sebelum mereka maka tidak pun hapur syaon, kita sudah launching di retreat. Harapan saya website komunitas agar mereka bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi suka duka, saling membantu di dalam komunitas ini. Sehingga mereka melihat, bagi saya, ini masing-masing merasa, bagi saya, katanya, saya rugi kalau keluar dari komunitas ini. Karena untuk membangun sebuah komunitas yang sudah saling memahami, sudah satu persepsi, latar belakangnya, dan tujuan ke depan. Ini kesempatan yang sangat berharga dan akan rugi kalau keluar dari komunitas. Ya, Bang, ini juga suatu hal yang baru, menciptakan atau membuat website. Ya. Artinya ini menjadi seperti sumber buku angkatan gitu, ya. Sebagai sumber informasi. Betul. Bagi anak-anak CD sudah lulus maupun yang lagi belajar CD. Selanjutnya, Bang, tentu komunitas tangguh pertama, komunitas tangguh kedua yang terus akan berjalan, tentu akan tetap ditingkatkan keterampilan diri. Bagaimana untuk meningkatkan keterampilan mandiri anak-anak sini ke depan, Bang? Ya, memang ini di awal-awal ini masih sulit. Saya juga harus mengakui fokus saya belum ke sana. Tetapi ke depan, karena ini sudah 1 tahun masuk angkatan yang kedua ini, ke depan harapan saya bisa semakin dimuati komunitas tangguh itu. Terlebih apabila nanti websitenya sudah terbentuk, ini akan lebih memudahkan. Karena harapan kita ke depan, katakanlah, misalnya ada 1 orang jadi menteri. Ya tinggal kasih sedikit ini, di mana bro? Oh, kami di sini udah ngumpul-ngumpul dulu komunitas tangguh. Nah, ini ada peluang seperti ini, caranya begini, kalian keuntungannya sudah dapat informasi, paham situasi, dan silakan bersaing. Kan begitu. Iya, bukan menjadi tanpa bersaing lulus. Bukan begitu. Luar biasa itu, Bang. Suatu saat mereka akan menjabat di suatu pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta yang sangat luar biasa. Itu akan bisa mengangkat komunitas tangguh ini bersama-sama dengan. Itulah yang kita lihat ke depan, seperti apa wajah HKBP. Oke, Abang, pertanyaan berikutnya adalah apa manfaat yang bisa didapat menjadi pribadi yang mandiri dan bagaimana pribadi yang mandiri membantu dalam kehidupan sehari-hari tentu untuk masa depan anak-anak CD ini, Bang? Ini pertanyaan menarik di akhir sesi ini, di obras ini, ngobrol santai. Nah, kita bicara manfaat.
Kalau mandiri, tentu akan produktif dalam banyak hal bagi kehidupannya. Jadi kalau dikatakan apa manfaatnya, sederhananya orang tua pasti merasa tertolong karena mereka ikut dibantu oleh gereja untuk membangun kepribadian yang mandiri. Karena orang tua butuh anak yang mandiri. Dan sebetulnya anak itu sendiri juga butuh dan bangga kalau bisa mandiri. Orang yang mandiri itu kebanggaan tersendiri. Tetapi orang yang tidak mandiri ini membuat hidupnya gelisah dan tidak percaya diri. Nah, ini sekaligus pertanyaan yang kedua mengakhiri dari sesi ini. Nah, dia tidak percaya diri, akhirnya membuat dia semakin tidak mandiri. Indikasi kemandirian, potensi itu sebetulnya ada. Tergantung bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang ada. Dan kita yakin dengan potensi itu, kita mandiri. Nah, sekarang, rasa percaya diri ini yang harus dimiliki. Bahwa, dan itu bekalnya dari firman Tuhan. Selama dia hidup, selama itu juga dia punya kesempatan untuk mengembangkan potensi. Karena tidak ada orang yang hidup yang tidak punya potensi dari Tuhan untuk hidup. Oleh karena itu, bagaimana meningkatkan rasa percaya diri? Baiklah, ngobras ini ngobrol santai. Kita akhiri dengan kata kunci latihan, latihan, dan latihan. Berlatihlah terus agar Anda percaya diri. Karena sekecil apapun hasil latihanmu, itu akan membangkitkan rasa percaya dirimu. Jangan ukur dari keberhasilan orang lain. Mungkin itu sudah melalui keberhasilan 1000 kali. Tetapi Anda yakinkan dirimu, bersainglah dengan dirimu sendiri, latihlah dan lihatlah kemajuanmu sekecil apapun dan pakailah itu modalmu untuk bangkit. Begitu. Luar biasa penjelasan Abang mengenai topik kita kali ini, mengenai anak sidih. Mudah-mudahan orang tua yang mendengar podcast mengenai topik ini bisa sangat berguna, bermanfaat, dan menjadi panduan bagi orang tua untuk juga ikut mendidik anak sidi. Dan bagi anak sidi juga ini sangat bermanfaat sebagai modal ilmu pengetahuan dan inspirasi untuk menjadi komunitas yang tangguh ke depan. Ya, betul. Memang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa tercapai dengan baik dan Amang juga tetap sehat sehingga memberikan inspirasi lagi untuk memberikan topik-topik yang sangat menarik Amang di HKBP Setia Mekar. Nah, saudara-saudara, keluarga HKBP Setia Mekar yang kami kasihi, ada Amang Sintua Sinaga, ada saya, ada tim multimedia. Marilah kita berangkatkan anak-anak kita retreat sebagai bagian dari pembelajaran katekisasi sidi untuk membangun pribadi mandiri. Ini akan sangat mereka butuhkan dan kita orang tua sangat kita harapkan supaya anak-anak percaya diri di dalam perjalanan hidupnya bahwa dia bisa mandiri. Dan bagi kita semua, jangan lupa untuk tetap berbahagia. Demikianlah Bapak Ibu semua, hampir 30 menit kita telah membahas topik yang sangat menarik ini di acara Ngobras, Ngobrol Santai.